taala, yang mana pada ini malam kita telah berada di malam yang ketiga daripada bulan Rabiul Akhir, yang alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah sebagai hamba yang bisa duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, yang insyaallah dengan duduknya kita di majelis ta'lim ini kita akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan lebih nantinya kebahagiaan di akhirat yang berujung kita semua dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, dan pada seluruh pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin. Adab kita sebagai kawan yang dekat dengan kita, yaitu adalah adab yang ke-22. Hendaklah ia bangkit untuk menghantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya. Ketika keluar ia daripada rumahnya, artinya mengantarkan kawan dalam rumah itu kita antarkan sampai ke pintu rumah. Jadi ada tamu yang paling bagus akhlak kita, apabila ia hendak mudik kita sampai di pintu rumah kita. Itu minimal. Maksimalnya sampaikan ke kendaraannya. Nah, dan kalau bisa hilangkan orangnya dulu. Hanya kita masuk. Ya kan, kecuali kita baru sibuk banget, kecuali kita emang mendadak hendak keluar juga, mau pada maunya kita minta maaf, minta ampun, ulun hendak pulang, maka ulun kira ulun sudah melawan, itu karena jam sudah mendesak. Tetapi ketika kita tuh waktunya santai aja juga, maka apa salahnya kita antarkan sampai hilang di pandangan mata. Masya Allah. Ya ada ngor sehat nang di Tanjung tuh kan sini kena kau jalan. Tapi ketika orang yang belang pada sini itu orang yang kemungkinan orang yang bagus kemudian hormat atau kemungkinan di pandangan sidin, maka sidin minta angkat atau pakai kereta minta angkat akan lawan apa kuitannya harus mengantarkan sampai ke pintu rumah. Untung-untungan yang gini adalah ada di daerahnya. Jadi semalam ada yang ke-20, ada semalam adalah salam. Cuman salam itu kada soal dulu bahas tentang orang berkirim salam. Ya banyak orang ke Jerman kada paham arti menjawab kiriman salam orang. Misalnya kayak ada yang kirim salam luar biasa, jilok-melok kirim salam. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Dia menjawab, ini orang kirim salam. Oh, Waalaikumsalam aja. Masih kurang. Jawab aja bang. Gelap. Ada kawan yang kirim salam. Apa juga? Tahu kalau itu. Hah? Tahu jawab. Tahu jawab. Hah? Gom. Gom itu ya. Bisa. Ini tergantung mana mengirim salam itu laki yang kalian kan. Kalau laki-laki yang berkirim salam, maka sahutannya kita sahuti dulu nang mengantarkan salam. Nama antar salamnya misalnya ulun Jilok ada si Anu kirim salam lawan dia, maka jadian Waalaikumsalam wa alaihis salam apabila laki-laki yang berkirim salam. Apabila yang berkirim salam itu bebinyan,
Maka jawabannya menyampaikan dua babinian jua, menyampaikan alaikissalam atau waalaikumsalam, kalau kurang lebih aja itu. Banyak hendak pakai namanya alaikissalam wa alaihassalam. Nah, itu kan kebanyakannya waalaikumsalam. Itu pakai nama menyampaikan aja, yang pakai kiriman, yang mengirimkan salam mana? Kan memang kurang berkirim salam. Kurangnya ada, maka pakai domir. Apabila babinian apabila laki-laki wa alaihassalam, alaikumussalam wa alaihassalam, atau alaikumussalam wa alaihissalam. Nah, itu tak kalau disampaikan. Ini banyak kayak orang yang salah paham. Arti orang berkirim salam itu maka salam ini termasuk sunnah Nabi. Habsus salam, wantarkan salam, lontarkan salam. Habsus salam. Salah satunya lagi apa? Apalagi wassalat wa nasub niyam, sembahyang dan kurang bepat manusia guringan, yaitu tentang tahajud merahnya. Wa it'a mut'am, dan suka memberi makan. Tadkhulus jannata, tadkhulus salam, maka masuklah ia akan surga dengan selamat. Mau selamat kita. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, jadi mengucap salam itu pulang 3 kali aja, hanya kurang kada menghindari. Boleh kan? Boleh. Atau hadangnya jangan gendah benar kalau orang. Oh, gendah benar yang ada. Atau masuk pada sini kepadahan timbul assalamualaikum, tapi ngomong kalau orang itu salah. Kecuali kita boleh masuk ke rumah orang itu apabila dipersilakan orang masuk. Kita lihat kebanyakannya tangaran patuh benar ya Allah. Assalamualaikum ya, langsung masuk. Rumah anak panglang, rumah anak lagi kok. Ini cuman yang bagusnya tak masuk bah ya. Atau anak ke rumah kuitan juga yang ada langsung aja biasanya ulun kita langsung itu mau rancak banyak ke rumah orang kita hati-hati banyak ke rumah orang sudah kebiasaan lah kebiasaan gitu kita kebiasaan langsung masuk meluncur aja. Aturannya diizin dulu, bahkan kebanyakannya babinian memang menerima tamu itu kada boleh kecuali izin laki. Sekalipun tamunya babinian, kada boleh memasukkan orang ke dalam rumah sekalipun babinian. Tamunya kan bini kita di rumah kita ada, maka bini kita tuh kada boleh memasukkan tamu ke dalam rumah. Kecuali beizin jarang banget beizin juga. Datang sepupu masukkan juga, datang kawanan yang masukkan juga. Itu telah dicontohkan oleh Siti Muti'ah. Siti Muti'ah itu adalah seorang wanita yang salihah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu orang ahli surga. Lalu Siti Fatimah penasaran, nah kayak panggilan Muti'ah sampai dibayangkan ahli surga. Maka Siti Fatimah kejibarule beelah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Limpa itu siapa di luar? Aku Fatimah. Apa kata Muti'ah? Ulun tidak bisa mengizinkan kalian masuk karena ulun tidak ada izin dengan suami ulun. Maka Siti Fatimah boleh. Nah, Siti Muti'ah belum ada. Siti Fatimah kena datang pulang. Ujar nang laki, persilahkan masuk. Maka datang lagi Siti Fatimah.
Maka di Siti Fatimah, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Aku Fatimah binti Rasulullah. Libetu pian sorangan, aku berdua dengan Hasan. Ujar Siti Fatimah, ulun bijin lawan laki cuman pian sorangan, ada bawa anak. Maka Siti Fatimah pun kada kawa masuk, akhirnya Siti Fatimah pun boleh pulang. Ayo kita masuk ya, kaki dari rumah. Masuk ya. Anggaran sepupu sok. Ya kan, anggaran kawan. Beda jauhan arwah. Di betul Pak. Isuknya Siti Fatimah datang pulang. Tetapi Siti Fatimah membawa pulang anak kedua, Hasan dan Husain. Maka ujar Siti Mutia, aku berizin Fatimah dan Hasan, Husain kada. Maka boleh lagi saya dapat Fatimah. Penasaran saya dapat Fatimah, hebatnya seorang wanita seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya datang lagi saya dapat Fatimah. Nah ini dipersilakan masuk karena sudah dapat izin dari suami. Maka dilihatlah oleh Fatimah, Siti Mutia, subhanallah, berdandan, bungas bersih. Lalu ditanya oleh Sayyidah Fatimah, kenapa nih kena berbungas sebenarnya? Kena berbersih, kena berbungas. Apa kata Siti Mutia? Sebentar lagi suamiku akan datang. Nah, itu kopinya naik. Laki anak datang sore itu nak bangga, sudah berpupur, sudah begincu, sudah. Ini kata kurisan. Tapi sini udah di rumah. Jadi bebibinya memang benar-benar memperhatikan suaminya, yang ingin selalu membuat suaminya itu tersenyum dan bahagia. Maka lakukanlah ketika suamiku hendak datang, persiapkan diri. Masya Allah. Ini kan belum mandi lagi nih. Nah, ayo jelas mabek. Maka penting benar bini untuk berilmu. Penting benar bini untuk belajar. Ada masalah lawan laki itu nak kayak apa? Babinian kalau bisa senakal apapun laki, sejahat apapun laki, secerewet apapun laki, maka berusaha maksimal selalu mengalah lawan laki. Siap? Oh, bini. Siap juga akan mengalah lawan laki. Laki itu ngamai diam, jangan melawan. Kau lah, jangan melawan. Anak kau kok bisa menjawab juga. Tidak setuju melawan. Karena kata cocok kan. Melawan lah. Penting banget. Andai kata pembinian suka mengalah lawan laki, tidak bakalan terjadi perkelahian. Jadi orang yang pemaaf, anak membini, masya Allah. Nah, lebih itu apa? Kadal awas lakinya dapat Siti Mutia datang nang laki. Diperhatikan oleh Siti Fatimah, subhanallah, disambutnya laki, masya Allah, dengan senyuman. Dipasok laki, diantarkan pulang ke pemandian. No, ayo. Ini anduknya kan, oh masya Allah. Ini katapinya, adakah bini kita nak kayak dong? Amat. Oh kanan, ada juga kan? Sekali bisa aja malah. Sekali tuh ambilkan per anduk aja. Jadi romantisnya luar biasa. Masya Allah. Andai kata laki itu beliau ambil gambar baru lain, kaos kakinya dilepaskan. Masya Allah. Jarang lah.
paling TikTok di tangan YouTube di tangan. Allah. Maka setelah tutup mandi, selesai mandi, setelah pakaiannya yang sudah berhasil, maka diajak oleh Siti Mubiah ke tempat makan. Saya dapat banyak melihat ada. Jadi sampai ke tempat makan, makanan sudah siap. Ini kadang lagi ada makan tapian dia, kurang sediakan. Banyu diolah-olahnya ada di tulang di takurni. Laki itu kan perlu ditakurni, sediakan makanannya, minum maunya. Ini kadang minum kan, dalam takurni sama lawan tamu datang minum tapian terus takurni olahkan. Kadang-kadang tamu ini sumpah juga pada makan aja. Tunggu kamu bahan jangan dimakan. Artinya banyak sediakan aja. Nah, libe itu apa? Nah, sudah disediakan pengambilan sampai ke tempat makanan yang ada. Ini cambuk ada cambuk. Ujar Siti Mubiah, andai kata makanan ini kurang berkenan di lidah biar pukul. Ada kayak itu biar. Andai kata makanan ini akan cocok rasanya pukul ulur, berarti ulur yang salah baru. Adakah kita biar sulit kita makan maksudnya buah dengan benar ini. Nah pulang tapi itu bagian lah sifatnya, minanya sifat bidan. Nah kita sebagai laki pak, nang disediakan makanan, ada sayurnya, ada iwangnya, banyak hambar, ambil uyah, banyak masin, jangan banyak. Ini kan masin benar, pintar lalu buat. Itu artinya kuat kan, ada boleh pulang kuat kan. Terima apa yang disuruh bini, banyak ada nyaman, sedikit banyak nyaman, banyak. Laki banyak bini pindah kada balik ke rumahan. Kadang ketahuan banyak ayam di rumah iwak aja makan iwak. Ujian nanti laki nyaman banget habis tehnya jangan nikam karena tahu kan di rumahan. Intinya jangan sampai muadak gawian ini. Kesian dia baharaguan. Ini dengan semangat sudah mah baharaguan himu hati ini yang ada memberi makan laki. Sekali datang laki yang ada merasa masih orang yang panas. Itu kita sebagai laki pulang. Nah jadi ini mah wajar. Inilah akhlak Sayyidah namanya Mubiah luar biasa. Nah jadi pembinian ini perlu benarnya mendengar kisah-kisah. Nah kisah Siti Khadijah penting benar tidak. Kisah Sayyidah Fatimah penting benar. Sayyidah Fatimah dengan suami beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ketika bebenderan, ketika bebenderan lawan laki, akhirnya Sayyidina Ali ini berubahnya kita bebenderan dulu laki itu hati-hati ya kan pindah memanas kasihnya pindah kisah. Jangan ditaruh sakan di pindah memanas tahu aja pindah memanas nih ya kata suasananya sekop, jangan dilanjutkan suasana ini kan dilanjutkan terus akhirnya panas, akhirnya berkelahian lagi bini. Orang menyepit sudah panas, udah stop, ganti topiknya pulang, ganti cerita, ganti kisah. Kan cocok, jangan ditaruh anak ini pacaran rasa. Karena belum dapat dasar dari Allah. Ingin kurang bender ini apalagi mahayal. Ini mahayal ini dia mau. Orang mahayal ini jangan hati-hati. Orang jangan bilang mahayal.
laki bini dapat arisan doy, dapat arisan. Ini apa biasa? Jadi ujar nang laki, lo nang bini, anak ada nih di muka juga nih, dapat. Karena lah yang lah kita masih dapat arisan nukar kendaraan. Ujar nang bini, ayo ya, nukar kendaraan kita. Dapat arisan misalnya 20 juta, kan nukar kendaraan kita. Ujar nang anak, umpat karena lu bahlah. Di lu nukar lagi, bahaya aja. Ya bang. Ujar nang apa? Undang ada pembawaan, udah namanya jalan. Pokok aja anak kadar jalan apa? Umpang kadar jalan lagi jalan apa? Pokok aja anak umpan kadar jalan apa? Banyak pengen mau ulun buat tiba dulu mau benar nyawa nih, dilempar anak nukar ada lagi. Anak kan terlempang sudah. Abah itu pakai. Jadi dia sudah pindah atas, pindah panas. Jangan ditaruhkan lagi ya saya nukar kan, ayo saya belum dapat lagi anak kan terlempang sudah. Hah? Lagi anak kamu sudah terlempang. Maya Apa tuh beda biasa lah coba tuh apa tuh biasa. Ya Allah. Ya kan kita lagi bini tuh nih, ya Allah me. Apalagi kesana baru rumah. Ya Allah chatnya ini jangan ya. Ada jangan dia pakai karasan. Baru rumah coba lu lagi. Bujur banget. Ya Maya bang. Maya. Jadi wajar aja ini termasuk penyakit itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad bi habibi wa barik Muhammad bi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa barik Muhammad bi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa rabbana bidzikra ma salatu wa qul sayyidina Muhammad wa wasilatu wal fadilatu wa syarafa wa rabbi rabbi wa sallallahu alaihi wa sallam innaka la tuhibbul rabbi firli wa liwalidayya rabbi firli wa liwalidayya rabbi firli wa liwalidayya rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, jadi itu salah satu adab yang Allah. Nah, jangan sampai kita banyak angan-angan. Banyak anda hanya ayo. Yang apalagi anak perantin anak lah. Ya Allah. Hati-hati benar. Janganlah banyak. Kamu gak karasan gitu teman-teman. Ini ya Allah, hati-hati benar. Nah, jadi salah satu tadi adabnya kita apabila ada kawan dan seenak maka antarkan sampai ke pintu rumah. Apabila inya boleh. Nah, ketika inya datang bang,
Maka adab kita takdimut ta'am, lakas-lakas menyurungi makanan. Lakas sih, banyak orang jauh makan nasi kalau bisa. Jangan sampai orang kulit tarutnya kosong. Jadi materi kita tuh dilarang bersegera, dilarang berdadas, kecuali pada 6 keadaan. Nah, hanya boleh disuruh berdadas, bahancap, bersegera. Pada 6 yang harus disegerakan. Pertama, taubat. Itu jangan kena-kena taubat. Aku kan aja taubat ya umur 60, pas umur 55 begini. Aku biasa nakal dulu ya. Aku nak berami-rami dulu. Ya kan aja taubat jangan. Taubat jangan ditunda-tunda. Taubat jangan ditunda. Taubat itu ada taubat dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Nah, taubat kepada Allah itu gampang. 3 jalan modelnya. Pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Ketiga, berniat di hati kadang ulangi lagi. Apabila masalah sholat wajib diqodok, apabila puasa wajib diqodok, apabila zakat wajib diqodok. Itu apabila zakat wajib diqodok, puasa wajib diqodok, sembahyang wajib diqodok. Itu apabila dosa kepada Allah. Misalnya kata sembahyang 10 tahun kata sembahyang misalnya 10 tahun kata sembahyang, maka wajib mengqodok, dibayari selama 10 tahun tadi berapa? 5 kali 10 tahun berapa? Berapa lama? Terus lagi sekarang lagi lama, hitungannya banyak benar. Sampai 10 tahun kan sembahyang banyak banget. Nah, ngali benar itu menghitung puasa. Puasa itu kita misalnya sehari, anggap sehari dia nyamannya sehari dalam setahun kalau puasa sampai ke puasa akan datang ada sawat puasa juga kalau bayar, maka wajib bayar puasanya sehari tambahi bayar fidyah karena kelewatan tahun. 2 tahun kelewatan 2 fidyahnya, 3 tahun kelewatan 3 fidyah. Ini banyak sebulan kalau puasa selama 20 tahun taubatnya kadang-kadang sekedar taubat aja kan harus wajib mengqodok apabila zakat, puasa, sholat. 10 tahun kalau sembahyang taubat maka wajib mengqodok selama 10 tahun tadi. Kadang Allah kada diqodok. Nah, kalau dosa-dosa lainnya kan sampai ada kodok-kodok itu apabila dengan Allah. Apabila dosa dengan makhluk, apabila masalah hartanya, ayo kembalikan hartanya. Masalah dirinya, minta maaf, minta ampun. Selain daripada berhenti, menyesal dan tidak mengulanginya lagi, maka tambahannya meminta rela, minta lawan orangnya. Yang kedua yang dianjurkan untuk segera yaitu adalah sembahyang apabila sampai waktunya. Terlebih bebinian nang aktif tamu bulanannya datang. Karena bebinian nang bulanannya datang apabila menunda-nunda sholat, mendengar dia sudah kurang ajan, tapi kalau mau ambil air wudu, kalau mau langsung sembahyang, kena dulu, akhirnya 1 jam kemudian baru sholat, sekalinya bulanannya datang. Maka ketinggalan sembahyangnya, misalnya zuhur jam 1, ajan, sembahyang jam 2, nah hendak sembahyang jam 2, sekalinya ada tamunya datang. Berarti ini ada sembahyang zuhur. Seminggu kemudian, 7 hari kemudian bersih, suci, mandi, maka ini wajib zuhurnya 2 kali. Zuhur nang mandi bersih dan zuhur nang sebelum datang bulan tadi. Ini kebanyakannya banyak ingat juga. Banyak
kada ingat nang minggu semalam kada sembahyang, ketinggalan pulang sembahyang. Maka satu kali kada sembahyang seumur hidup 500 tahun siksaan di dalam api neraka. Jadi beginian nang aktif bulanannya hati-hati, bersegeralah sholat ketika azan berkumandang, ketika waktu sembahyang sampai jadi dalam jadi berarti guru lah jangan kami nak ambil datang bulan ini kau aja enak-enak. Oh ini kemungkinan hadipnya kayak itu juga, hampir datang bulan deh kalau bulan. Nah nang Tuhan kata kau tuh enak-enak. Kalau pina mati, mana itu pikiran kalau pina mati kayak pakai karena aja udah bayar jam 3 aja, mesti mati jam 2. Kata awal tua kita enak-enak, tapi untungnya kita bermazhab ke Imam Syafi'i ketika mendengar azan isya tadi, maka isya maka di hati berniat ya Allah, ulun akan sholat isya di dalam waktunya. Nah, jadi beginian nak ada datang bulan lagi, ya Allah berniat di hati bahwasanya apabila mendengar azan ya Allah, ulun akan sholat isya di dalam waktunya. Mendengar azan asar, ya Allah ulun akan salat asar di dalam waktunya. Salat zuhur, ya Allah ulun akan salat zuhur di dalam waktunya. Nah itu niatnya. Jadi andai kata mati, maka inya mati tetap ditulis orang yang melaksanakan sholat. Tapi kalau orang yang datang bulan, maka inya wajib mengkodok. Karena wajib dan datang bulan. Nah jadi kedua adalah melaksanakan sholat apabila sampai waktunya, itu disunahkan muslim. Yang ketiga, memapak orang mati, jangan enak-enak mati disungkap 2 hari dia banyak datang. Tatak hari itu juga orang Jawa, orang Madura mati malam punya tempatnya. Kita orang Banjar jangan banyak enak aja. Ada ngidul sepupu belum nanti ada ngidul. Supaya jadwal, padahal awal gini sembahyangnya disegerakan, bagus disegerakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, takdimut ta'am, lakas-lakas memberi makan orang yang datang bertamu, memberi makanan atau minuman. Ya kan? Yang kelima apa ya? Batas wijul dikir, mengawinkan anak nang bujang. Nah, itu nak kayak kulit terlihat pada mengawinkan lakasi kawin mengawinkan anak, apalagi anak babininya apabila datang apa orang berdatang, orangnya pindah kita lihat bagus saja, orang soleh, orang bagus, ayo terima. Kan usah mencari nang orang pakai mobil, sekali ini injaman juga. Menyegerakan mengawinkan anak nang bujang. Nah, kalau janda lain lagi. Kalau janda tuh ditakuni dulu inya. Bicaranya kena aja dulu. Inya berhak dulu inya karena inya sudah berpengalaman masalah kehidupan berbuat baik. Kalau nang bujang itu kalau bisa disegerakan. Apalagi yang keenam lah. Yang terakhir itu adalah menunaikan hutang, lakas-lakas bayar hutang, menyambitnya ada bayari. Ini jar mama ulun orang berhutang itu subhanallah jar rasa mendapat, bayar rasa kehilangan, ya nang koler bayar. Nah, jadi mudah-mudahan kita meninggal dunia tidak ada meninggal hutang 1 rupiah pun, karena bahayanya luar biasa. Maka daripada itu hendaklah didik anak. Malam ulun menekan sudah 3. Ingat akan didik anak atau kita pribadi, ingat 3. Pertama jangan minjam, kedua jangan minta, ketiga jangan berhutang. Didik anak 3 macam ini. Jangan minjam, jangan minta, jangan berhutang. Bahkan di luar beginian nih, jak-jak awak lawan laki gini, jangan bocah minta kayak apa. Kawakan, kawakan ada bocah minta lawan laki, sekalipun dompet kosong,
Karena ketika kita berucap minta itu 70 pintu kemiskinan dibuka. Jadi amalan miskin yang tadi minta sedikit minta hanya menemani minta tuh orang berongkok terokok ada bilang saja. Nah, jangan bucak minta, diusahakan jangan bucak minta. Bapak mepek kalau nanti anu kain baras pinanya tuh sekali makan lagi habis. Kami laki-laki yang ada di kami laki-laki ini sebagai suami ya oke lah kalau kerjaan lah mengertilah dengan efek kami sendiri. Paham lah ya? Ini mepek paham aja Allah biar ke rumah lagi paham aja. Ya ada. Misalnya anu kain baju dasarun nggak kita jangan tadi lah baju dasarun jangan bucak minta, usahakan jangan bucak minta. Jangan awak lawan kuitan dia jangan awak jakat mepek aja kan bahaya. Bensin habis misal atau misalnya duit habis duit baginya nih habis duit anu kan dompet pun ketawa sudah dompet pun senyum artinya kalau kosong habis atau gula habis anu kan gula misalnya habis mata gula aja kalau ada minta duit gas kai hendak habis minyak kai hendak habis sabun kai hendak habis cukup dengan mepek aja. Jangan langsung bocah minta duit. Nah itu didik mudah-mudahan. Yang ketiga jangan berhutang karena 3 macam ini kayak baru lain orang yang minjam, orang yang minta, orang yang berhutang itu menghilangkan sifat supan di dalam dirinya. Tak perlu dijelaskan. Saudara tak perlu contohkan. Yang ada ketika kita minjam orang ada minjami supan, ketika kita minta orang ada memberi supan, ketika kita berhutang orang ada hutangnya supan. Ulun jangankan minta, jangankan minjam, menjual barang aja lagi halus nih apa merenggek kalau apa tuh betul jujur merenggek banyak dapat uang banyak dapat uang ujar abah tawarin subhanallah si acil ano jerun supan bahaya jerun ini apa supan itu menjual aja supan apalagi minta ketika padahal menjual itu kan supan karena kita menjual ya kata nungkar kekanakan ini jangankan minta nungkar aja supan nungkar pangsinjar supan awat ya anak minta mungkin ya supan. Nah berarti dan 3 hal tadi ada minta, minjam, hutang itu sifat supan hilang di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Mati dalam pada husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.